Kan sekarang anak-anak kan suka di akun media sosial ya. Jadi dia tulis judulnya itu namaku kecewa. Nah kebetulan saya kenal anaknya, saya lihat statusnya langsung saya ngomong seperti ini. Ada apa? Kenapa namanya ganti? Biasanya kalau orang kebetulan dia kan orang Batak. Terus saya bilang biasanya orang Batak kalau ganti nama potong babi. Nah kamu ganti namamu kecewa udah potong babi belum? Nah, ternyata setelah cerita-cerita dia sebut namanya kecewa karena terlalu banyak kekecewaan dalam hidupnya. Karena dia merasa bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Kemarin itu saya bertemu dengan, saya tidak tahu apakah dia bercanda atau dia memang bapak-bapak yang polos. Nah itu pertama sekali dia punya HP dibelikan anaknya. Dibelikan anaknya HP dan HP-nya itu saya tidak tahu HP apa. Kemudian dia bilang, Bu, saya ini loh sudah setia sama istri saya. Kenapa? Kemarin saya diganggu cewek, Bu. Oh iya ta? Aku itu pergi beli pulsa. Beli pulsa. Kalau di sini masih beli pulsa ya? Masih ya pergi ke counter beli pulsa. Terus Mbak minta nomorku, Bu. Ya enggak tak kasih, tak bilang aku sudah menikah Terus gimana Pak? Ya tak kasih nomor temenku. Terus tak beli pulsa 20.000. Terus tak bilang mana pulsanya nanti masuk Pak. Pulang. Terus dia ngomong, tak enteni sampai sore Bu. Ndak masuk pulsa Mbak wes gatel. Mari gitu duitku diambil 20. Tak bilang Pak beli pulsa. Mbak nanya. Nomornya Bapak pira? Tak bilang aku udah menikah Mbak. Ujuk minta-minta nomorku. Terus ditungguin sampai sore. Tak bilangin Pak. Pertanyaan saya sekali lagi. Bapak kasih nomor siapa? Nomor temanku kan si jomblo. Nah, coba Bapak tanya si jomblo itu masuk pulsa 20.000 enggak? Nah, pikirnya dia kalau beli pulsa itu ya dikasih pulsa langsung masuk, tapi enggak minta nomor. Saya sampai bilang Bapak ini ya itu memang anaknya kerja jadi kuli bangunan, belikan bapaknya handphone supaya bisa teleponan. Jadi bapak ini begitu polosnya, dia bilang dia sudah punya istri, enggak mau diganggu. Mbaknya bilang, dia sampai bilang gini, ditanya berkali-kali loh, sampai aku pulang itu, Pak nomornya udah ini ya, minta nomorku loh Bu, genit Mbak katanya. Nah, jadi di sini saya berpikir seperti ini. Terkadang beberapa orang itu polos, ya, polos tapi akhirnya saking polosnya bisa ketipu. Orang Kristen juga seperti itu. Terkadang kita saking polosnya kita ketipu sama iblis dan kita berpikir bahwa benar ini. Ternyata itu salah. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Bagaimana terkadang iblis itu menipu kita supaya kita kecewa dengan keputusan Tuhan. Kita masuk, ada yang tahu cerita Yunus di sini ya? Yunus itu yang ditelan sama lele toh. Nah, kalau Alkitab bilang ikan besar, tidak ditulis paus. Ya. Jadi Yunus kita akan bahas ini karena di sini nanti kita bisa belajar bahwa kita mungkin tidak begitu memahami banyak tentang rencana Tuhan, tetapi ini bukan karena kita tidak mau tahu tentang Tuhan. Terkadang kita terlalu polos, belum belajar terlalu banyak sehingga iblis menipu kita. Yang pertama, yang membuat kita sering sekali menyebut nama kita sebagai kecewa, kita menjadi orang kecewa karena kita berpikir Tuhan itu salah orang. Kenapa Tuhan salah orang? Tadi kita bahas tentang Imam Eli. Imam Eli itu punya 2 anak. 2 anaknya ini jadi batu sandungan dalam pelayanannya. Bahkan kedua anaknya mati. Dan gara-gara mendengar kedua anaknya ini mati, Imam Eli juga mati. Jadi ini banyak dibahas orang mengatakan seperti ini. Imam Eli ini gagal menjadi seorang bapak. Kemudian ada juga yang membahas bahwa apakah Tuhan salah orang memilih Eli menjadi imam pada saat itu. Nah, kita tidak bisa melihat satu sisi. Tidak diceritakan istrinya Imam Eli.
Kalau Anda belajar psikologi anak, jadi psikologi anak itu tergantung frekuensi sukacitanya seorang ibu. Karena biasanya yang besarkan anak kan si ibu ya, si bapak kan bekerja. Jadi kalau Anda belajar psikologi anak, frekuensi kebahagiaan seorang ibu itu mempengaruhi tumbuh kembangnya anak dan emosional anak. Jadi kalau Anda melihat anak Anda, ini pasti kayak bapaknya. Jangan salahkan bapaknya dulu. Karena frekuensi kebahagiaan ibu itu mempengaruhi emosional anak. Jadi kalau ibunya cembetut terus, marah terus, jengkel terus, itu membentuk emosi anak. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa anaknya Imam Eli, itu kegagalannya Imam Eli. Jangan kita lihat satu sisi dulu. Tapi mari kita bahas yang sisi apakah Tuhan salah memilih Imam Eli. Hal ini kita baca di dalam Yunus 1 ayat 3 dulu. Yunus 1 ayat 3. Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ada di sini yang merasa bahwa Tuhan salah memilih Anda menjadi karyawan. Tuhan salah memilih Anda menjadi istri. Tuhan salah memilih Anda tinggal di daerah sini. Semua Tuhan salah. Bahkan Anda sering berpikir Tuhan salah menempatkan jemaat ini di gereja ini. Tuhan salah memilih ini menjadi pendeta. Semua Tuhan salah. Karena kita berpikir yang kita lihat ini mengecewakan. Manusia sering sekali ditipu oleh iblis bahwa apa yang kamu lihat jika itu mengecewakan, berarti Tuhan salah. Hari ini ketika Anda kecewa dengan sesuatu, berarti Anda menyalahkan Tuhan. Tuhan salah. Apakah Tuhan salah memberikan anak-anak kepada Anda ketika anak Anda memberontak? Apakah salah Tuhan memberikan Anda istri ketika istri Anda mungkin melakukan sesuatu yang tidak benar? Atau suami yang tidak benar? Jangan pernah salahkan Tuhan. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Nah, panggilan ini tidak bicara harus melayani seperti Yunus ya. Kalau Yunus kan dipanggil untuk melayani, menegur orang Kediri. Bukan ya. Orang apa? Orang Niniwe. Karena orang Niniwe itu berdosa di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita terpanggil, misalnya Anda terpanggil menjadi karyawan. Lalu Anda bertanya, lalu panggilan saya jadi karyawan kan bekerja Tuhan. Ingat, ketika kita bekerja ada orang-orang yang bekerja bersama dengan kita. Apa yang Anda lakukan dengan mereka? Apakah kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi garam, kita bisa menjadi berkat, atau justru kita menjadi batu sandungan? Betapa memalukan ketika seseorang bercerita kepada saya, hanya ada 2 orang Kristen di tempat itu, mereka bekerja dan semuanya bukan orang Kristen, tetapi 2 orang Kristen ini yang selalu bikin masalah, anak muda. Dan mereka bertanya begini, ini bikin malu loh Bu. Saya bilang, ya bagaimana ya, mereka hanya memakai nama Kristen tetapi hidup mereka tidak takut akan kebenaran firman Allah. Mereka menjadi batu sandungan. Mereka yang mengajar anak lain merokok, mereka jadi ini kalau yang kemarin itu anak sekolah justru. Jadi anak sekolah perempuan dikeluarkan dari sekolah. Teman-temannya yang di kelas itu ya agamanya non-Kristen ya. Jadi bukan hanya ada 4 agama mereka di dalam sana. Dan hanya 2 mereka yang Kristen. 2 ini tapi 1 dikeluarkan dari sekolah, yang satunya lagi diskorsing. Apa yang mereka bawa di dalam tas mereka? Vape, rokok. HP mereka waktu itu dicek sama guru, isinya semua video porno. Dan mereka Kristen, cewek lagi. Kemudian di kelas yang lain ada anak-anak cowok, mereka juga diskorsing. Karena apa yang ada di dalam tas mereka, maaf, yang ada di dalam tas mereka kondom, masih kelas 2 SMA. Dan mereka Kristen. 1 dari mereka pakai salib lagi anaknya. Aduh. Nah, ini memalukan. Nah, ketika kita terpanggil untuk menjadi anak Tuhan, dimanapun kita, mungkin Anda hanya jadi pekerja, Anda apapun yang Anda lakukan, jadilah berkat, jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan mengatakan bahwa Tuhan salah.
Tuhan tidak pernah salah menempatkan Anda sebagai suami. Tuhan tidak pernah salah menempatkan Anda sebagai istri. Tuhan tidak pernah salah menempatkan Anda menjadi jemaat di tempat ini. Tuhan tidak pernah salah menempatkan Anda sebagai karyawan. Ada yang bilang, saya ini pantas jadi pemimpin. Kenapa saya ini harus jadi bawahan? Saya bilang gini, kalau Anda mau jadi pemimpin, tunjukkan bahwa Anda bisa memimpin. Waktu itu ada sebuah pemilihan. Rebutan mau jadi ketua. Bukan denominasi saya, tapi mereka telepon saya, mereka bilang, gimana Bu, Ibu kan tahu ini, dia menawarkan diri jadi pemimpin. Padahal begini, begitu, begini. Saya bilang, terkadang kita itu merasa bahwa kita mampu untuk sesuatu yang kita tidak mampu. Termasuk buat Anda yang belum menikah, jangan ngotot mau menikah hari ini. Karena Anda berpikir itu rencana yang paling baik dalam hidup Anda. Belum tentu loh. Belum tentu ketika Anda menikah Anda bahagia pada saat itu, ketika tidak. Karena ketika menikah orang berpikir saat itu Tuhan memberikan kesempurnaan. Tidak. Jangan pernah cari jodoh yang sempurna. Di dalam pernikahan Tuhan menjadikan itu menjadi sempurna. Jadi kesempurnaan itu dibentuk dalam pernikahan, bukan sebelum. Jadi kalau sampai Anda jenggotan cari jodoh yang sempurna, tidak akan ketemu. Sampai Anda kumisannya sampai panjang kayak lele, Anda mau jadi punya pekerjaan yang semua bagus, semua sempurna, tidak akan pernah ada. Karena kesempurnaan itu ada sambil dikerjakan, dilakukan sampai Tuhan Yesus datang. Apakah akan sempurna? Tidak akan. Tapi dalam hari ke hari disempurnakan karena ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Jadi ketika kita bicara tadi apakah Tuhan salah? Tuhan tidak pernah salah. Jadi jangan sampai kita mengganti nama kita kecewa. Maksud saya adalah jangan sampai Anda kecewa kepada Tuhan dengan keadaan Anda. Kalau bicara kecewa, setiap hari kita kecewa. Bisa setiap hari kecewa. Anda bisa kecewa kepada pendeta, kecewa kepada pasangan Anda, kecewa kepada anak Anda. Banyak orang tua yang saya layani itu kecewa kepada anaknya. Setelah menikah, gak memperhatikan orang tuanya. Kadang ditinggal begitu saja. Sudah begitu, nanti dia sudah kerja-kerja, anaknya dititip ke ibunya. Ada yang bilang, Bu, ini sampai cucu saya tuh loh dititip. Bahkan orang tuanya enggak kirim belanja. Saya bilang mungkin orang tuanya susah. Enggak kok. Malah beberapa dari tetangga bilang, ini loh mantumu sama anakmu posting-posting jalan kemana. Saya bilang kurang asam. Anaknya dititip 2 enggak dikasih belanja. Neneknya disuruh jualan sayur di desa. Terus saya bilang seperti ini, ya saya tidak mau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil, tapi saya percaya justru Tuhan memang menitipkan kedua anak itu dipelihara oleh neneknya supaya hidup mereka benar. Kalau ikut orang tuanya seperti ini, kedua anak itu mau bertumbuh menjadi apa? Jadi ambil baiknya saja, Tuhan tidak pernah salah. Tapi si nenek jadi kecewa kepada anaknya. Ya karena saya tidak kenal, saya hanya disampaikan, saya bilang kepada yang ngomong ke saya, sampaikan kepada nenek itu, dia yang terbaik yang dipilih Tuhan untuk pelihara 2 cucunya. Nah jadi ini kita jangan pernah kecewa dengan banyak hal dan terlebih jangan pernah katakan bahwa Tuhan salah. Yunus tadi lari karena berpikir Tuhan salah memilih dia. Ketika dia lari dia keluarkan uang loh. Dikatakan tadi dia membayar biaya perjalanannya. Banyak kita ini membayar harga bukan untuk kebenaran. Membayar harga untuk kebodohan. Makanya kalau ada yang suka mabuk ketika stres banyak masalah, itu dia mau bayar harga untuk menjadi bodoh. Biasanya orang bayar harga untuk bisa dibenarkan, untuk bisa mendapatkan sukacita. Kita ikut Yesus ini bayar harga. Tapi ada orang ketika punya masalah dia bayar harga untuk dikecewakan, bayar harga untuk dicelakakan oleh iblis. Jadi kalau hari ini kita ditipu oleh iblis, mungkin kita terlalu polos di hadapan iblis sehingga iblis bilang ini paling mudah ditipu ini. Jangan tertipu, jangan sampai iblis mengatakan kepada Anda bahwa Tuhan itu salah milih kamu itu. Yunus membayar harga, tapi dikatakan lagi apa? Dia mau jauh dari hadapan Tuhan. Siapa yang pernah berusaha menjauh dari Tuhan? Jadi gini, kita itu
Ketika bersama-sama dengan Tuhan, kita ada di atas kapal. Tuhan itu ada di atas kapal. Tetapi ketika ada di atas kapal, pasti ada yang namanya ombak. Tahu kisah tentang Yesus dan murid-muridnya ya? Ketika ombak itu datang, badai, pilihan Anda apa? Lompat atau tetap di kapal? Biasanya orang gini, ketika ada yang jaket pelampung segala macam, mereka memilih untuk lompat. Begitu juga kekristenan kita. Ketika kita kecewa dengan badai hidup, kita keluar dari kapal yang sudah Tuhan tentukan kita di sana untuk membawa kita kepada tujuan Allah, itu tanah Kanaan kita. Tujuan Allah, rencana Allah dalam hidup kita. Kita keluar dari sana. Karena kita berpikir bahwa pelampung itu yang menyelamatkan kita. Ingat, manusia tidak bisa menyelamatkan Anda. Kadang-kadang orang berpikir pekerjaan menyelamatkan dia, temannya menyelamatkan dia, solusi ini menyelamatkan dia. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan Anda. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuhan. Ketika punya masalah, bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada orang lain boleh. Konseling boleh. Tapi tetap kembali kepada Tuhan. Karena terkadang ada orang-orang yang memberikan Anda ide-ide, solusi yang tidak masuk akal. Dan melanggar kebenaran firman Allah. Jadi ini balik tadi ya. Bahwa Tuhan tidak pernah salah orang. Tuhan tidak pernah salah memilih Anda. Yang kedua, kenapa sering kita kecewa kepada Tuhan? Keduanya adalah karena ekspektasi atau pengharapan kita tidak terwujud. Jadi kita sudah berdoa ini, berdoa, puasa, sampai kalau nangis itu bukan hanya air dari hidung keluar, dari telinga sampai keluar sudah nangis-nangis, nggak ampun-ampun. Nangis-nangis, tidak dijawab Tuhan, kecewa. Ada yang bilang, saya sampai kurus turun 10 kilo puasa, tapi doanya tidak dijawab. Saya bilang, ambil positifnya. Ibu kan turun 10 kilo. Ada orang kalau nggak punya masalah tambah gendut loh. Ibu enak punya masalah kurus. Banyak orang tuh mau turunkan berat badan susah loh. Ada di sini yang mau turunkan berat badan, nggak usah. Kalau kurang gizi, ya itu kurus kayak saya. Nanti kalau kena angin puting beliung Anda bisa terbang. Jadi kita ini pengharapan yang tidak terwujud membuat kita kecewa. Kita baca Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu perbuatan orang Niniwe ya, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Orang Niniwe ini tidak jadi dihukum oleh Allah. Kenapa Yunus jengkel? Padahal Yunus tuh berharap mati saja semua orang-orang ini. Celaka semua. Kalau di buku sejarah yang saya baca, sudah berkali-kali saya sampaikan. Orang Niniwe ini selalu menganiaya orang Yahudi. Cara mereka menganiaya tahu? Kepalanya dipenggal, terus tengkorak kepalanya dibuang di satu tempat. Jadi ada satu halaman gitu, itu ditumpuk. Tumpuk jadi kayak gunung, dibiarkan di sana. Itu kebanggaan buat mereka. Nah, ketika mereka lewat, mereka melihat itu biasa saja. Tapi ketika orang Yahudi melihat tumpukan kepala itu, tengkorak kepala itu, ada sakit hati. Beberapa dari saudaranya Yunus yang orang Yahudi itu juga diperlakukan seperti itu oleh orang Niniwe. Makanya kebencian yang ada dalam hatinya Yunus itu sangat besar. Kalau di sejarah dikatakan lagi, orang Niniwe itu bukan hanya orang kejam loh ya. Jadi orang yang benar-benar tidak punya peri kemanusiaan. Kalau membunuh itu ya di depan umum dan dipenggal. Hidup-hidup itu dipenggal. Bayangkan rasa benci yang ada dalam hatinya Yunus. Tidak diceritakan bahwa orang tuanya Yunus atau sepupunya, tapi dari sejarah itu dikatakan saudara-saudaranya. Demikian ketika orang Yahudi ada di Niniwe, itu persaudaraannya mungkin sangat kental. Tetapi beberapa dari mereka dibunuh oleh orang-orang Niniwe, memberikan kebencian yang sangat dalam di hatinya Yunus. Yunus berharap Tuhan benar-benar menghukum orang Niniwe. Tapi kok tidak jadi? Di sini tadi dikatakan bahwa ketika Allah melihat perbuatannya orang Niniwe,
mereka bertobat. Tahu nggak ketika Niniwe bertobat, Alkitab mengatakan, bahkan binatang pun puasa. Padahal Tuhan cuma suruh manusianya yang bertobat. Tapi rajanya bilang, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Binatang pun puasa selama 3 hari. Berarti selama 3 hari waktu itu nyamuk pun tidak gigit manusia. Puasa. Karena bertobat di hadapan Tuhan. Melihat hal ini, Tuhan tidak jadi memberikan malapetaka. Dikatakan tadi Tuhan merancangkan malapetaka. Nggak jadi. Sekarang, ada beberapa orang disakiti hatinya. Berharap ketika orang yang menyakiti dia waktu ditabrak, mati loh. Kalau enggak harus patah kaki, patah tulang, atau apalah pokoknya. Tapi ketika orang itu malah tidak celaka, tambah kaya hidupnya, Anda makin benci. Baru kemarin malam ada yang telepon saya. Bu, saya mau tanya, kenapa orang jahat kok semakin kita doakan semakin kaya? Oh, berarti doamu manjur. Kamu mendoakan dia. Loh, saya doakan tuh saya mengampuni dia, tapi saya nggak doakan supaya dia kaya. Saya bilang, berkat Tuhan tidak terbatas hanya untuk orang baik. Tuhan juga memberkati orang jahat. Tetapi ada tetapinya. Kalau dia tidak bertobat, nanti dia berurusan dengan Tuhan. Tetapi jangan sampai hatimu iri. Firman Tuhan juga katakan, jangan iri dengan kekayaan orang fasik. Jangan iri dengan kesuksesan orang fasik. Yunus tidak suka ketika Tuhan tidak jadi menghukum. Saya dulu pernah berpikir gini. Dulu ya, waktu saya SMA, saya kan dibully. Saya bilang, oh ini orang ini ya, dia ini kan suka main-main volley. Kalau dia main volley, kalau nggak terkilir kakinya, tangannya terkilir atau apa. Tapi dalam hati saya tidak berdoa seperti itu. Tapi saya cuma berpikir, itu jahat juga ya. Kalau dia tidak ini apa namanya, kalau dia nanti sakit malah. Saya waktu itu juga biasanya jadi pemain apa namanya, pengganti. Kalau dia terkilir, saya pemain pengganti. Saya tidak suka kalau disuruh. Biasanya kalau mau lomba itu latihan terus, latihannya sore jam 3 panas-panas. Pulang-pulang udah kayak maling hitam semua. Kakak saya selalu bilang gini, kamu pulang-pulang udah kayak maling aja. Karena dulu kalau perlombaan itu dari Senin sampai Sabtu latihan jam 3 sore. Untuk perlombaan supaya bisa menang. Nah, kemarin itu seseorang bilang seperti ini. Dia bilang gini, tahu nggak Bu, kalau ada jemaat yang hina-hina saya, pasti celaka. Saya bilang, kenapa? Pasti Tuhan menghukum dia. Saya bilang, Bu, jangan sampai ketika jemaat celaka, kita senang. Apalagi ketika jemaat itu jemaat yang cerewet, yang antik, yang suka kritik, yang banyak ngomongnya tapi tidak mau berkontribusi apa-apa. Jangan senang. Itu bukan cara Tuhan untuk menghukum. Itu konsekuensi dengan apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Mungkin dia ketika dia sakit, dia salah makan. Mungkin ketika dia celaka, dia bawa sepeda motornya nggak hati-hati. Bukan karena Tuhan bilang karena dia ganggu hamba Tuhan ini tak hukum. Enggak. Jadi jangan juga Anda pernah berpikir ya ketika ada orang yang jahat kepada Anda, tiba-tiba dia celaka, Anda bilang ini hukuman Tuhan buat dia. Kapok. Di sini yang suka kapok-kapokin orang siapa? Yang suka kapok-kapokin orang, Anda berurusan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menghukum orang lain hanya gara-gara membela Anda. Cara Tuhan tidak begitu. Tuhan itu bukan seperti ibu-ibu ketika anaknya berantem di sekolah, terus ibu-ibu datang, terus dia cakar ibu lainnya. Anak saya waktu di sekolah pernah loh. Anak ini, si A, berantem sama waktu itu anak saya masih SD kelas 1. Si A ini bilang sama si B, tahu nggak mamamu tadi senggol mobil mamaku? Padahal nggak ada. Yang satu bilang, tahu nggak mamamu sengaja beset mobil mamaku? Hanya anak-anak yang ngomong. Tiba-tiba omongan ini sampai ke rumah. Si anak A bilang, Mah tadi mamanya si B bilang loh, mama sengaja besetin mobil mamanya. Hah? Mamanya tanpa tanya, saya nggak lihat HP. Ternyata sudah ribut di sekolah pagi-pagi jam 7:30. Oh, semua kebun binatang keluar, ribut. Saya bilang, ini ibu-ibu ini. Nah ternyata anak 2 ini namanya anak kecil, ngomongnya sembarangan. Ibunya tidak filter dulu, nggak nanya. Ternyata kedua anaknya ini loh cuma ngomong tok. Dan saya baru tahu kedua ibu ini tidak punya mobil. Lah mobil siapa yang mau dibeset? Mereka punyanya sepeda motor. Tapi sudah berantem. Nah ini kita juga sering seperti itu loh ya. Kita belum tahu kejadiannya kita ngajak berantem orang.
Dan jangan kita berpikir bahwa ketika kita berantem, kita bela langsung anak kita. Ketika anak kita berbuat merasa disakiti anak orang lain, kita juga berantem. Tuhan tidak seperti itu. Cara Tuhan membela kita tidak dengan cara mencelakai orang lain. Tuhan mengasihi semua orang, tapi Tuhan mendamaikan. Oleh sebab itu kalau ada di dalam jemaat tidak cocok dengan siapapun, Tuhan tidak pernah bilang, nanti caranya saya hukumkan ini, yang ini. Tidak. Cara Tuhan tidak begitu. Kita kembali lagi. Jadi ketika tidak terwujud keinginan kita kecewa kepada Tuhan. Nah, ada seorang pemabok. Pemabok ini dia membuat keributan di satu desa. Kemudian dia ditangkap sama polisi, dia disidang. Waktu dia disidang ditanya, "Bapak tinggal di mana?" Sama hakimnya. "Ya, tinggal di sana atau di sini." Kayak gitu. Hakimnya agak jengkel. "Bapak kerjanya apa?" "Ya, kerja ini, ya kerja itu." Ngomongnya gitu. Karena dia jawab begitu, jengkel hakimnya. Hakimnya bilang polisi, "Sudah penjarakan aja dia." Terus yang mabuk tadi bilang gini, "Terus saya berapa lama di penjara?" Hakimnya bilang, "Ya bisa nanti, bisa besok." Jawab hakimnya. Jadi hakimnya juga membalas seperti dia bersikap. Anda mau ketika Tuhan menghakimi kita begitu? Mau nggak begitu? Kadang-kadang kita jawab Tuhan begitu, terserah Tuhan lah. Tuhan itu nggak adil. Nah kemudian ketika kita berdoa, kita bilang, "Tuhan berkati ini, berkati itu, gini. Terserahlah," kata Tuhan. Kan kita tidak mau dijawab seperti itu. Karena cara Tuhan berbeda dengan caranya kita. Jadi jangan jawab Tuhan, "Kapan ke gereja?" Nantilah kalau ada masalah. Kemudian ketika kita berdoa, "Tuhan kapan jawab?" Nantilah kata Tuhan gitu. Mau gitu dijawab? Pasti tidak mau. Nah supaya kita tidak kecewa, lakukan sesuatu yang tidak mengecewakan Tuhan. Maka kita pun tidak akan kecewa kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita sering mengganti nama kita kecewa? Atau kita sering kecewa kepada Tuhan? Frustasi karena merasa Tuhan tidak turun tangan. Kita frustasi, "Tuhan, ini loh istriku sudah sakit, kok tidak disembuh-sembuhkan? Saya melayani satu orang. Lama-lama istrinya sampai tidak tinggal di sini kok. Istrinya sampai awalnya normal, baru-baru aja terus tiba-tiba sudah kayak ya sudah tidak normal lah. Jadi ada masalah dengan otaknya. Bahkan waktu itu ada makanan jatuh dimakan sama dia. Dia tidak tahu membedakan lagi mana yang baik, mana yang tidak. Jadi kalau istilah orang yang tidak mengenal pikirnya orang gila. Bukan gila, dia diam. Tapi kelakuannya sudah kayak tidak normal. Perintah otak dengan apa yang dilakukan tubuh itu berbeda. Dia berdoa, dan saya katakan kepada Bapak ini, tetap berdoa. Kita tidak tahu caranya Tuhan. Terkadang jawaban doa bukan bicara kesembuhan. Tetapi ketika istri Anda sakit, bisa saja Tuhan sedang mengerjakan sesuatu buat diri Anda sebagai suami dan anak-anak Anda. Supaya Anda lebih dekat kepada Tuhan. Supaya Anda lebih berpengharapan di dalam Tuhan. Karena ketika diberikan kesembuhan kepada istri Anda, belum tentu itu jawaban buat Anda dan anak-anak. Jadi kecewa kenapa Tuhan tidak turun tangan? Ada orang yang berebut warisan, dan yang berkuasa ini yang lebih jahat. Yang lebih jahat ini karena pertama dia sekolahnya tinggi, dia sudah FH, jadi katanya sarjana hukum. Jadi saudaranya yang 5 dibodoh-bodohi, entah kenapa disuruh tanda tangan, dan mereka tidak mengerti, ternyata yang ditandatangani itu kosong. Nah setelah ditanda tangan baru dia isi bahwa semua harta dari bapaknya turun ke dia. Dan kemudian saudara-saudaranya bilang, "Loh, kapan lalu kami tanda tangan?" "Iya, kalian tanda tangan setuju bahwa semua harta ke saya." Nah ini kecewa, yang itu sama sekali tidak ke gereja lagi. Tapi karena dia jauh, saya tidak bisa melayani. Saya bilang, jangan kecewa, manusia bisa jahat. Manusia bisa jahat. Dan pertanyaannya kepada saya, kenapa Tuhan tidak turun tangan, Bu? Ketika anak saya, anaknya masih SMP kelas 2 loh. Hanya dituduh curi burung. Burung, nggak tahu burung apa, terus dipukuli. Karena yang punya burung katanya juga ya orang berpengaruh di daerah situ. Terus dia bayar, katanya loh ya, bayar polisi, dipukuli anaknya sampai mukanya biru-biru apa gitu, terus mati di penjara. Nah kemudian dia bilang, kenapa Tuhan tidak turun tangan ketika anak saya dipukul? Kenapa Tuhan tidak turun tangan ketika saudara saya sendiri menipu saya?
Kenapa Tuhan tidak turun tangan untuk menunjukkan siapa yang salah? Saya bilang, Tuhan turun tangan. Tapi kita tidak mau melihat caranya Tuhan. Dia bilang, anak saya itu masih muda, masih SMP. Apa layak Tuhan membuat anak saya seperti itu? Saya bilang, kita tidak tahu mana yang layak dan mana yang tidak layak. Tetapi Tuhan, Dia pencipta, Dia tahu mana yang layak. Tapi yang jelas kita harus tahu, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, yang jahat, yang mencelakakan bagi kita. Jika sesuatu terjadi, itu semua dalam rencana Tuhan, tetapi ada hal juga itu karena perbuatan manusia. Makanya ada orang yang bilang, kenapa Tuhan biarkan ada orang jahat di dunia? Bukannya kita punya kebebasan untuk memilih menjadi orang baik atau orang jahat. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika kita diciptakan, semua yang baik ada dalam diri kita. Kenapa kita menjadi jahat? Kita menjadi jahat karena kita hidup di dunia ini memilih untuk menjadi jahat. Kita memilih di lingkungan mana. Kenapa Anda menjadi jahat? Kenapa Anda menjadi tidak jujur ketika bekerja? Itu pilihan Anda. Firman Tuhan sudah katakan jujur untuk bekerja. Kenapa Anda memilih untuk membenci? Bukan karena Tuhan bilang membencilah, tidak. Itu pilihan. Jadi sekali lagi kita kembali, kita frustasi kenapa Tuhan tidak turun tangan. Kita baca Yunus 4 ayat 7. Yunus 4 ayat 7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Pada saat itu, ketika Yunus hatinya sedang marah, sedang kecewa, tiba-tiba ada pohon. Pohon ini rindang sekali. Dan Yunus sangat suka dengan pohon ini. Istilahnya pada saat itu hal yang membuat Yunus senang. Tapi tiba-tiba layu. Kenapa ketika hal yang kita sukai, yang kita senangi diambil Tuhan tiba-tiba? Kenapa menjadi orang miskin ini lama Tuhan? Kok nggak sebentar? Bikin lama dong saya jadi orang kaya, tapi sebentar aja jadi orang miskin. Hal yang kita suka, kenapa orang yang jahat lama sekali dia jadi sukses? Kok nggak langsung dicelakakan? Ada hal yang kita sukai, terkadang Tuhan ambil supaya kita belajar bahwa apapun yang ada dalam hidup kita bukan milik kita, Tuhan tentukan. Apakah kita bersandar dengan apa yang kita sukai atau bersandar kepada Tuhan? Jadi seperti ini, pohon itu kan dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil, tapi Tuhan tetap ada dalam hidup kita, toh nanti Tuhan bisa kasih lagi. Kenapa Anda bingung dengan pohon ini? Kalau nanti Anda tinggal bilang lagi, Tuhan, ganti pohonnya dong. Yang penting Tuhan ada. Yang celaka adalah kalau pohon itu tetap ada dalam hidup kita, tapi Tuhan tidak ada. Sudah tidak ada backup dalam hidup, tidak ada penolong dalam hidup kita. Jadi ada seorang pencopet. Jadi pencopet ini, dia lewat, dia masukkan tangannya ke dalam saku seseorang. Nah, orang yang lagi jalan ini pegang tangan si pencopet, berantem sampai gulat-gulat di aspal gitu. Si pencopet akhirnya ngambil duitnya, berhasil. Dia buka, dia bilang, loh, inilah cuma 2.000, masa 2.000 aja kamu berantem sama saya sampai luka-luka beset-beset tanganmu. Yang punya duit bilang, oh kamu cuma butuh 2.000, saya pikir kamu mau ngambil yang 500.000 yang di dompet saya di dalam sini. Dia tidak tahu kalau si pencopet ini tidak tahu dia punya uang di saku belakangnya 500.000. Nah, dia berpikir bukan soal 2.000 ini. Dia berpikir bahwa si pencopet akan mengambil yang lain. Jadi dia rela gulat-gulatan karena berpikir takut kehilangan yang besar. Padahal si pencopet hanya ngambil yang kecil. Iblis sering mengajak kita gulat untuk hal-hal kecil supaya kita meninggalkan Tuhan. Jangan mau. Yunus kecewa kepada Tuhan karena membuat pohon jarak ini layu. Hari ini apa dalam hidup Anda yang membuat Anda kecewa kepada Tuhan? Kok sudah begini Tuhan? Kok pekerjaanku ini kok begini? Sebagai manusia kita kecewa. Tapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan hanya karena hal itu. Yunus menyadari hal ini ketika dia tahu bahwa rencana Tuhan untuk Niniwe besar. Justru berbahagialah ketika orang yang jahat itu diampuni oleh Tuhan. Ada pertobatan. Maka semua bisa diubahkan oleh Tuhan. Kenapa misalnya di dalam lingkungan ini banyak orang jahat misalnya. Anda tidak senang kalau mereka bertobat? Senang dong. Justru akan membuat kita semua ini bersaudara.
lebih bisa memahami satu sama lain karena kita satu platform dan kebenaran firman Allah. Ya situ nggak usah bertobat lah, nggak usah diselamatkan, jahat. Istrinya 5 loh Bu. Kok istrinya 5? Nanti kan susah kalau dia di surga Bu. Nanti yang jadi istrinya yang mana? Ngurusi surga, ngurus yang di sini dulu. Mau di surga nanti dia ketemu istri yang mana? Saya bilang, lagian di surga nanti nggak ada suami istri. Nah daripada nanti ketemu mantannya kan nggak enak Bu. Urusan apa Anda sama mantannya? Anda dulu juga mantannya. Jadi nggak usah ngurusi orang hidupnya nanti di surga seperti apa. Urusi hidup kita sekarang dulu. Di sini tidak ada yang pegang kunci surga. Ada yang pegang kunci surga di sini? Yang selalu menghakimi orang, nanti tidak masuk surga itu. Pasti ini. Nggak usah. Bukan Anda pemegang kunci surga. Jalani hidup kita hari ini. Jangan kecewa kepada Tuhan. Jangan mengatakan bahwa Tuhan salah. Jangan juga berpikir bahwa Tuhan tidak turun tangan. Tuhan turun tangan dalam segala perkara dalam hidup kita. Dalam keluarga Anda, anak-anak Anda, pekerjaan Anda, gereja Anda. Jangan kecewa. Selagi kita hidup dengan manusia kita kecewa. Tapi satu hal, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.